Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang grafik fungsi trigonometri. Masih di bab trigonometri matematika wajib kelas 10 ya. Secara umum ada rumus baku untuk fungsi trigonometri. Pertama untuk sin itu fx sama dengan sin x. Yang kedua fx sama dengan cos x dan fx sama dengan tan x. Mereka ini merupakan fungsi-fungsi periodik. Apa itu fungsi periodik? Fungsi yang grafiknya berulang terus-menerus dalam satu periode tertentu gitu. Jadi grafiknya tuh ngulang terus gitu ya, ngulang terus. Ada beberapa istilah yang penting untuk kalian ketahui terlebih dahulu sebelum memulai menentukan gambarnya seperti apa atau rumusnya ada, nanti kita menentukan unsur-unsurnya. Maka istilah-istilah ini penting untuk diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, ada yang disebut dengan satu gelombang. Nah, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian ada istilah periode. Periode itu artinya jarak terjadinya pengulangan grafik. Ya, biasanya nanti rumus periode itu dia P sama dengan 2pi dibagi dengan K. Ya, 2pi per K. K itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada juga amplitudo. Amplitudo itu artinya simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi ya terhadap garis horizontalnya. Jadi ada satu titik pada grafik, kalau kita tarik garis ke garis horizontalnya, itu dia paling jauh. Nah, itu disebut amplitudonya. Seperti itu ya. Nanti kita akan banyak nyari apa periodenya berapa, amplitudonya berapa gitu. Oke. Kita mulai dari yang pertama untuk gambar dari fungsi fx sama dengan sin x. Nah, ini kalau sin x itu kita tahu ya, kalau x-nya 0 berarti sin 0 nilainya berapa? 0 ya. Dan dia bernilai 1 kalau x-nya 90 derajat. Maka kalau kita runut satu persatu dari 0 derajat ya sampai dengan 360 derajat, maka grafiknya titik-titiknya akan kita hubungkan membentuk grafik seperti ini nanti dia. Dan ini akan terus-menerus berulang. Yang tadi kita bahas tentang periodik ya. Jadi karena sin x ini adalah fungsi periodik, jadi terus berulang dia. Maksud dari yang warna hijau ini adalah nilai dari fx-nya. Jadi kalau si x-nya atau sudutnya 0 derajat, maka fx-nya dia bernilai 0. Kemudian kalau x-nya pi per 4. Nah, kalau pi per 4 itu dia 45 derajat kan. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, ini dia di titik sini itu dia nanti nilai y-nya tuh atau nilai fx-nya sama dengan setengah akar 2. Ketika pi per 2 berarti 90 derajat ya. Nah, ketika pi per 2 berarti nanti nilai sin x-nya sin pi per 2 atau sin 90 derajat. Berapa? 1. Nah, lihat gitu ya. Dia titik tertingginya tuh. Kemudian seterusnya akan kita runut lagi sampai di 2pi. Sin 2pi berapa? 0. Begitu pula dengan sin pi. Sin pi juga 0 kan. Nah, dari grafik ini akan kita dapat nanti dua hal, yaitu amplitudo. Amplitudonya 1, ya kan, memang simpangan terjauhnya dia ke angka 1. Itu amplitudonya 1. Atau bisa kita lihat juga angka di depan sini. Angka di depan sini tuh nilai mutlaknya tuh merupakan amplitudo. Ini nilai yang di sebelah sini ya, nilai mutlaknya merupakan amplitudo. Kemudian jarak dari pertama dia bergerak sampai dengan dia berhenti di sini ya, di 2pi, itu disebut pas satu periode. Kenapa satu periode? Ingat ya, satu periode itu artinya jarak si kurvanya atau si grafiknya ngulang lagi. Lihat dari sini, kemudian dia turun lagi, kemudian pas di 2pi dia mulai ngulang lagi, naik lagi kan tuh, mulai lagi dia. Gitu ya, jadi 2pi itu bisa diperoleh lewat rumus yang tadi, 2pi per K. P sama dengan 2pi dibagi K. Nah, nilai K-nya di mana? Nilai K-nya di sini nih. Ini nilai K-nya. Oke. Jadi di sini kita dapat K-nya sama dengan 1. Makanya 2pi dibagi 1. Itu kan? 2pi per 1 sama dengan 2. Atau 1 ini juga bermakna dia satu gelombang sejauh 2pi. Apa itu satu gelombang? Tadi kan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dia ada satu gelombang, dia sejauh 2pi itu cuma ada satu gelombang. Maka nilai K-nya sama dengan 1. Sehingga periodenya sejauh 2pi. Nah, sekarang akan kita bandingkan nih
dengan bentuk kalau fx-nya 2 sin 2x. Oke, kalau 1 sin 1x ya, atau sin x, itu dia amplitudonya 1, periodenya 2pi. Artinya sejauh 2pi itu cuma ada satu gelombang. Nah, sekarang kalau fungsinya fx-nya sama dengan 2 sin 2x. Perhatikan ya, kalau 2 sin 2x, maka grafiknya seperti apa? Jadi gini dia. Kurvanya agak tinggi, ya agak tinggi, dan dia lebih banyak. Sejauh 2pi itu lebih banyak lekukannya. Nah, maksudnya gini dia. Kita lihat simpangan terjauhnya, itu amplitudonya ya, itu 2. Dari mana kita tahu amplitudo 2? Kalau dari gambar, lihat aja nilai paling tingginya ada di mana dia tuh. Oh, tertingginya di 2. Ini 2 kan nih? 2 dia. Berarti amplitudonya 2. Atau kalau dari rumus fungsinya, ada angka di depan ini. Nah, ini mutlaknya, mutlak dari 2 sama dengan 2. Nah, ini adalah nilai amplitudonya. Amplitudo tuh A ya. A-nya sama dengan 2. Kemudian, kita lihat di sini. Dia akan mengulang lagi pas sampai berapa gitu. Dari 0, kemudian dia mulai ngulang lagi pas di pi. Oh, berarti periodenya itu dia sejauh pi. Artinya jarak yang dibutuhkan untuk ngulang lagi gitu kan. Oh, ngulang lagi pas dia dari 0 sampai pi, terus dia ngulang lagi tuh grafik bentuknya kan. Atau boleh juga kita nyebutnya dia dapat satu gelombang itu dia satu bukit satu lembah kan ya. Itu sampai kapan? Oh, ternyata dari ini dia ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, dia ada satu bukit sama satu lembah, itu sejauh pi aja deh. Oh, kalau yang tadi satu bukit satu lembah, dia 2 pi jauhnya kan. Tapi kalau ini ada satu bukit sama satu lembah, atau kita kenal dengan satu gelombang, dia cukup sampai sejauh pi. Artinya periodenya itu sejauh pi. Periodenya pi ya. Kemudian kenapa ini gelombangnya ada 2 gitu kan? Ya karena memang periodenya pi. Jadi untuk sampai dengan 2 pi itu ada 2 gelombang dia. Ada 2 bukit, ada 2 lembah. Nah, ada 2 gelombang itu kita ketahui dari sini juga nih. Nilai K-nya. Ini K-nya sama dengan 2. Maka periodenya P sama dengan 2pi per K. Jadi 2pi dibagi dengan 2. 2pi per 2 berapa? Pi. Maka periodenya sejauh pi kan. Sekali lagi, K itu adalah banyaknya gelombang sejauh 2pi. Gitu ya, banyaknya gelombang yang dihasilkan untuk periodenya 2pi gitu kan. Oh, ada 2 gelombang karena ada 2 bukit sama 2 lembah kan. Tapi untuk menempuh satu gelombang aja dia udah sejauh pi. Cukup sejauh pi dia dapat satu gelombang gitu. Oke, bisa difahamin ya, apa itu amplitudo, apa itu periode, apa itu gelombang. Tadi udah dijelaskan di awal kan. Oke. Jadi kalau misalkan dari gambar kelihatan amplitudonya yang mana, kalau dari rumus fungsinya amplitudo itu yang depan, tinggal dikasih mutlak aja. Kayak gitu ya. Sekarang kalau cos. Kalau tadi grafik sin, sekarang grafik cos. Kalau grafik cos, dia mulainya dari 1. Maksudnya gini, kalau nilai x-nya atau sudutnya itu 0, kan cos 0 1. Jadi mulai dari atas dulu dia, dari 1 dulu. Terus dia begitu dia x-nya 90 derajat atau si sudutnya 90 derajat, maka nilai cos-nya 0 ya. Terus bergerak lagi ke bawah, ketika sudutnya 180 derajat, maka nilai cosinusnya min 1. Naik lagi dia pas di 2pi. Nah, cos 2pi kan 1 lagi. Nah, kita lihat di sini, amplitudonya juga 1 kan. Nah, kita bisa tahu juga amplitudonya kalau dari rumusnya ada. Di sini kan nggak dituliskan nih. Maksudnya ada angka 1 di sini. Itu amplitudonya. Kemudian periodenya. Nah, dia menempuh untuk satu gelombangnya menempuh jarak sejauh 2pi. Dari mana kita tahu? Lihat nih ya, jarak dari sini sampai sini. Artinya dari mulai dia berhenti sampai dengan ke titik sebelah sininya, itu dia ada satu bukit sama satu lembah. Ini kan setengah bukitnya ya, ini setengah bukit. Jadi kita singkat jadi bukit gitu kan. Jadi satu bukit sama satu lembah. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah, berarti satu gelombang. Dan satu gelombang dia ditempuh sejauh 2pi. Artinya periode dia 2pi. Oh, berarti sejauh 2pi ini cuma ada satu gelombang. Nah, ini ketahuan juga dari sebelah sini. Nah, ini satu. Siapa satu ini? K-nya. Jadi K-nya sama dengan 1. Ingat tadi ya, periode itu rumusnya 2pi per K. 2pi dibagi K-nya 1, maka periodenya 2pi. Seperti itu. Oke.
Kemudian kalau kita bedakan dengan kalau rumusnya tuh 2 cos 2x. Kayak gini dia. Lebih banyak lekukannya lagi. Ya, lebih banyak gelombangnya dibanding kalau yang cos x aja. Dan dia lebih tinggi. Kenapa? Karena apa tadi? Ya, amplitudonya. Amplitudonya 2, makanya lebih tinggi dia. Ya, jadi 2-nya dapat dari sini kan tuh. 2. Atau bisa juga kita lihat dari angka sebelah sininya. Jadi amplitudonya A-nya sama dengan mutlak 2. Itu 2 kan. Sedangkan periodenya kita lihat, periodenya dia cukup sejauh pi saja dia sudah punya satu gelombang. Ya, ini kan setengah bukit ya, setengah bukit, ini satu lembah. Nah, lihat ya, satu bukit sama satu lembah dia sejauh pi. Maka periodenya pi. Atau bisa juga kita lihat di sini ya. Untuk sampai 2 pi dia punya 2 gelombang. Nah, 2 gelombang itu ketahuan dari sini nih. Jadi nilai di sini itu kita kenal dengan K-nya ya. Nah, ini K-nya. K-nya sama dengan 2. Dan periodenya tadi rumus P sama dengan 2pi per K. Berarti 2pi per K-nya sama dengan 2. Maka periodenya sejauh pi. Sama ya? Itu periodenya pi. Jadi kalau misalkan kalian dikasih gambar, mana periodenya berapa, gampang nentuinnya ya. Atau kalau misalkan kalian dikasihkan rumus, tentuan periodenya juga bisa. Cukup rumus 2pi per K, nilai K-nya diperoleh dari koefisien X yang ada di sebelah sini. Itu menandakan banyaknya gelombang untuk rentang 2pi gitu. Oke, jadi fungsi sin dan fungsi cos bedanya di situ. Kalau sin dia mulai dari 0, kalau cos mulainya dari amplitudonya ya, dari simpangannya tuh ya, 2 gitu dia. Kalau misalkan 1 berarti mulai dari 1. Bentuknya jelas beda ya. Oke, itu kalau cos. Sekarang yang terakhir kalau tan. Nah, fungsi tan ini dia unik sendiri dia. Grafiknya akan selalu berulang, tetapi dia ada nilai sudutnya atau nilai x-nya yang dia disebut dengan asimtot tegaknya. Artinya garis yang tidak akan pernah dipotong. Jangankan dipotong, disentuh aja oleh grafiknya ini enggak gitu. Dia ada asimtotnya. Nah, asimtotnya tuh setiap di 90 untuk yang tan x. Jadi untuk X sama dengan 90 derajat itu tidak akan pernah dipotong maupun disinggung oleh si kurvanya. Periodenya berapa? Periodenya itu sejauh pi. Jadi mulai startnya dari sini kan, dari 0 naik ke atas, terus dia dari bawah lagi muncul, terus berhentinya di pi. Nah, itu periodenya sejauh pi untuk tan X. Atau bisa kita kenal juga dari sini dia. Ini kan ada K-nya 1 nih. Nah ya, jadi K-nya sama dengan 1, maka periodenya dia pi per K gitu. Pi per K-nya 1 ya. Jadi pi per 1 sama dengan pi. Nah, jadi untuk tan dia periodenya sejauh pi. Oke? Sejauh pi. Beda dengan sin sama cos. Kalau sin sama cos periodenya dia 2pi tadi kan. Kalau sin X dengan cos X dia periodenya 2pi. Tetapi untuk tan X periodenya itu sejauh pi. Oke, itu ya untuk menentukan periode dan amplitudo. Kita lanjutkan. Rumus tidak baku grafik fungsi trigonometri. Nah, ini dia ada 3 bentuk ya kalau untuk sin, cos, dan tan. Tapi kita akan banyak bahas di sin sama cos saja. Di sini ada A, K, kemudian theta sama C. Apa saja maksudnya? Amplitudo ya. A itu amplitudo, di mana amplitudo adalah simpangan terjauh kalau diukur dari garis horizontalnya kan. Nah, itu nilainya sama dengan mutlak A. Nanti kalau nentuin nilai maksimumnya itu bisa mutlak A ditambah C, atau kalau nilai minimumnya min mutlak A ditambah C. Nanti ada contohnya kok. Kemudian K itu adalah banyaknya gelombang sejauh 2pi. Tadi sudah dibahas ya, di mana rumus periodenya adalah P itu periode ya, 2pi per K. Kemudian plus theta, kan plus minus di sini ya, plus minus. Nah, kalau plus itu maksudnya kurvanya digeser ke kiri sejauh theta. Kalau tetanya pi per 3 atau 60 derajat ya, berarti plus pi per 3, berarti digeser ke kiri sejauh 60 derajat. Kalau yang tadinya sin mulai dari 0, berarti mulainya dari minus 60 derajat ke sebelah kiri, di sebelah kirinya gitu. Sedangkan min theta artinya digeser ke kanan sejauh theta. Plus C, kurva digeser ke atas sejauh C. Kalau min C, kurva digeser ke bawah sejauh C. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya deh ya, supaya kita lebih tahu nanti gimana cara menentukan amplitudo kemudian juga periodenya.
Lihat, misalkan diminta untuk menggambarkan fx sama dengan sin x min 45 derajat. Oke, ini yang dimintanya sin x min 45 derajat. Tadi gimana kalau x min 45 derajat minus theta? Berarti digesernya kemana? Gesernya ke kanan. Nah, kita tahu nih, sebelum menggambar ini kita cari tahu dulu rumus utamanya dulu ya, rumus baku dari y sama dengan sin x. Ini ya, rumusnya begini. Kemudian kita lihat, ini harus digeser ke kanan 45 derajat. Nah, berarti kurvanya seperti ini. Yang awalnya tadi dari 0 kan mulainya tuh. Dari 0, sekarang mulainya dari pi per 4. 45 derajat itu pi per 4 ya. Ini ya, ini itu pi per 4 ya. Gitu. Nah, ini dia pergeserannya tuh dia sejauh pi per 4. Periodenya masih tetap 2pi. Oke, pergeserannya tuh sejauh dari sini sampai sini nih. Dari sini sampai sini, itu pi per 4. Gitu ya. Dan periodenya tetap 2pi. Cuma grafiknya aja yang ngegeser gitu ya. Yang awalnya startnya dari 0, ini startnya dari pi per 4 atau 45 derajat. Gitu ya. Nah, ini dia. Pergeserannya itu sejauh pi per 4 atau 45 derajat. Nah, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami lah ya. Ini grafiknya. Kalau itu sin. Sekarang kita coba kalau cos. Rumusnya 2 cos 2x min pi per 3. Nah, kalau yang di dalam kurungnya masih ada angka 2, maka harus kita faktorkan keluar. Tapi sebelumnya kita rubah dulu ini jadi derajat. Pi per 3 itu kan berarti 180 bagi 3, 60 derajat ya. Kemudian 2-nya kita faktorkan keluar. Jadi 2 cos 2 dalam kurung x min 30 derajat. Karena kalau ini kita kali pelangi ke dalam lagi, 2 kali x, jadinya 2x kan. Kemudian 2 kali min 30 jadi min 60 derajat. Jadi difaktorkan keluar gitu sama kita ya. Nah, dari sini kita tahu nih, amplitudonya udah pasti 2 kan. Amplitudonya ini. Ini adalah nilai K-nya. Berarti periodenya 2pi per 2. Berarti periodenya nanti pi kan. Kita lihat gambar grafiknya ya. Ini grafik cos, mulai dari 1, kemudian berakhir di 2pi kan gini ya. Itu grafik cos. Sekarang grafiknya tuh pengen digeser 30 derajat tuh. Maka dia jadi gini. Simpangannya atau amplitudonya nih, yang ini ya. Ini tadi digeser 30 derajat. Dan ini amplitudonya 2. Kayak tadi ya. Ini udah jelas ya. Ini jelas nih. Amplitudonya 2. Kemudian periodenya, kita lihat periodenya. Periodenya itu dia dari pertama dia bergerak. Ini ya yang pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat. Oke. Sampai dengan dia ketemu lagi setengah bukitnya. Sampai sini ya. Itu jaraknya sejauh pi. Pi per 6 sampai 7 pi per 6. Kita kurangin aja ya. 7 pi per 6 dikurangin pi per 6. Jadi 6 per 6 pi kan. Nah, maka nanti periodenya sejauh pi. Atau boleh juga dari sini pi per 2 sampai 3 pi per 2. Yang penting dia ngebentuk satu gelombang aja periode itu. Oke, periodenya dia sejauh pi. Atau dari sini juga boleh dapat nih. Ini kan K-nya 3, K-nya 2 nih. K-nya 2. Maka periodenya P sama dengan 2pi per K. Atau 2pi per 2 sama dengan pi. Itu periodenya. Di periode itu jarak yang ditempuh untuk dapat satu gelombang. Kemudian atau bisa juga nanti dikatakan jarak supaya nanti si gelombangnya berulang lagi gitu ya. Itu untuk yang cos. Selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau misalkan kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita lihat dulu di sini dia punya apa saja, punya A dan punya C atau tidak gitu ya. Kalau kita dari sini, ini kita punya A-nya 3. Kalau ini A-nya ini ya, A-nya min 1 dan ini C-nya 2. Ingat dulu ya, yang perlu diingat itu untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita ingat dulu bahwa nilai sin dan cos itu paling kecilnya min 1 dan paling besar dia 1. Sekarang kita lihat aja di sini. Untuk cos yang ini, yang sepaket ini ya, itu akan kita ganti. Ya, akan kita ganti dengan berapa ya? Kalau nggak min 1 ya 1 gitu. Karena ini 1 bisa jadi penyebab maksimum dan min 1 bisa jadi penyebab minimum gitu. Sekarang kita coba substitusikan aja. Kita ganti gitu ya. Sekarang seandainya kita ganti dengan min 1. Oh, dapatnya minus 3. Sekarang seandainya kalau kita ganti dengan 1. Oh, dapatnya 3. Maka dari sini kita langsung tahu gitu. Mana yang jadi minimum, mana yang jadi maksimum.
Oh, berarti yang min 3 itu minimum, dan 3 berarti maksimum. Artinya, untuk fungsi fx sama dengan 3 cos 2x min pi per 3, dia punya nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya minus 3. Oke. Sekarang kalau untuk yang kedua, 2 min sin 2 kali x plus 30 derajat. Sin juga sama berlaku ya. Sin ini sepaket nih. Ini yang warna biru. Itu nilainya kalau nggak min 1 ya 1. Sekarang kita coba substitusikan dulu. Seandainya kalau ini dia 1 nilainya. Kalau min 1 ya. Jadi kalau min 1 ntar hasilnya min kali min kan plus 2. Tambah 1 jadi 3. Kalau seandainya yang biru ini plus, berarti nanti hasilnya 1. Dari sini kita lihat langsung. Ini maksimumnya 3, ini minimumnya 1. Oke, kalau yang tadi min 1 malah menyebabkan jadi minimum, tapi kalau di sini min 1 menyebabkan jadi maksimum gitu. Nah, maka dari itu untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum ada dua cara. Cara satu lagi kita gunakan cara cepatnya. Kalau maksimumnya mutlak A ditambah C, kalau minimumnya min mutlak A ditambah C. Kayak gini misalnya nih. Maksimumnya A-nya kan tadi 3 ya, berarti mutlak dari 3. Jadi sama dengan 3. Sedangkan minimumnya min mutlak A ditambah 0. 0 itu maksudnya C-nya nggak ada kan. Kalau tadi kan ada C-nya kan di rumus yang tidak baku tadi. Kalau ini nggak pakai C berarti cukup yang min 3 saja. Sedangkan yang sebelahnya maksimumnya di min 1 tambah 2. Kenapa min 1 tambah 2? Karena di sini amplitudonya mutlak dari min 1 kan. Ya. Ini amplitudo sama dengan mutlak dari min 1, yaitu 1 kan. Gitu. Oke. Jadi mutlak dari min 1 ditambah 2. 2-nya itu si C-nya yang ini. Kemudian kalau misalkan mencari minimum berarti min dari mutlak A ditambah dengan 2. Oke. Jadi itu cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ya, ini bukan max semua ini, maksudnya ini minimum ya, ini min. Ini min. Ini kebalik, ini max, ini min. Nah, gitu. Oke, jadi maksimumnya 3, minimumnya 1. Yang tadi maksimumnya 3, minimumnya minus 3. Oke, semoga bisa dipahamin ya. Jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar.